Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, tim nasional Indonesia secara mengejutkan lolos putaran final Piala Asia 2023. Ini menjadi torehan luar biasa karena terakhir timnas lolos Piala Asia adalah 15 tahun yang lalu. Nah, bagaimana peluang timnas menjalani kompetisi Piala Asia? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat olahraga Erwin Fitriansyah melalui sambungan Zoom pagi hari ini. Selamat pagi Mas Erwin, apa kabar? Selamat pagi, baik Sarah. Ya, nah Mas Erwin, ini timnas Indonesia lolos Piala Asia setelah 15 tahun. Mau tanya dulu nih, menurut Mas Erwin bagaimana tanggapannya melihat Indonesia seperti ini? Ya, yang pertama adalah memang harus diapresiasi ya timnas Indonesia setelah 15 tahun nggak lolos dari ke putaran final Piala Asia. Dan yang harus diingat adalah sebenarnya ada dua lawan tangguh di babak kualifikasi ketika Indonesia bermain di Kuwait, yaitu tuan rumah Kuwait, lalu Yordania, dan satu lagi kan lawannya Nepal ya. Dan yang harus diapresiasi adalah ketika Indonesia bisa lolos mendampingi Yordania sebagai juara grup, Indonesia menjadi salah satu runner-up terbaik dari peserta kualifikasi. Jadi apapun itu memang patut diapresiasi setelah lolos dari babak kualifikasi dan lolos ke putaran final setelah 15 tahun. Baik, nah Mas Erwin, kalau misalnya melihat tim-tim yang lolos, yang sudah lolos, ini ada 24 tim yang lolos. Sebenarnya bagaimana sih chance Indonesia? Ya, kalau sudah lolos ke putaran final itu pasti adalah tim-tim terbaik di kawasan Asia. Ada 24 tim dan bisa dibilang lawan-lawan Indonesia ini nggak ada yang ringan gitu ya. Bahkan untuk sesama negara ASEAN yang lolos, jadi negara ASEAN yang lolos itu ada 4, ada Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Bahkan sesama negara ASEAN pun juga bukan lawan yang ringan buat Indonesia. Sementara peserta lainnya adalah kalau tim-tim Asia Barat ada Arab Saudi, ada UEA, ada Yordania. Ini tim-tim kuat. Dari Asia Timur juga ada tim-tim kuat ya, Korea Selatan, Cina, Jepang. Dari pecahan Rusia juga ada Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan. Ini bukan lawan yang ringan. Tambahan lagi ada Australia. Ini semua adalah lawan yang berat dan kalau misalnya Indonesia ada di pot keempat, jadi peluang yang paling memungkinkan untuk lawan yang seimbang tuh di pot 4. Nah, Indonesia nggak mungkin lawan pot 4 ya. Ini drawingnya ya, potnya ya, belum dibagi grup. Jadi lawan-lawan Indonesia itu yang ada di pot 1, pot 2 dan pot 3. Bisa dilihat ini lawan-lawan yang kuat-kuat ya, Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab, Qatar di pot 1 dan bisa dilihat di pot 2 dan pot 3. Tapi memang masih ada waktu sekitar setahun ya, karena kan Piala Asia 2023 ini akan dilaksanakan di bulan Juni Juli tahun depan. Cuma memang tempatnya belum ada. Nah, dalam waktu setahun itu kan banyak yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia di bawah arahan Coach Shin Tae-yong ya. Antara lain di Piala AFF kita juga bisa menguji kekuatan sesama negara ASEAN itu di akhir tahun nanti. Dan tentunya juga banyak uji coba yang akan dilakukan kan biasanya sebelum turnamen. Jadi memang masih jauh perjalanannya, tapi kalau ditanya lawan-lawan yang ada di Piala Asia nanti putaran final, semuanya berat. Semuanya berat. Nah, karena kita masih panjang lawan yang nih. Seperti Nepal, ya yang ada lawan seperti Nepal yang kita menang 7-0 tuh nggak akan ada tuh, saya yakin. Saya nggak ada Mas Erwin. Nah, karena lawan nanti berat dan persiapan juga harus dilakukan dan mengingat waktunya masih panjang. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan oleh tim kita, Mas Erwin? Melihat jangka waktu kata Mas Erwin masih panjang ini. Ya, sebenarnya banyak PR yang harus dihadapi oleh terutama Coach Shin Tae-yong ya, karena dia harus memilih pemain terbaik dari timnas Indonesia mana yang patut untuk dibawa nanti di putaran final kan.
memilih pemain terbaik ini dari mana? Dari kompetisi kan pasti kan, kompetisi Liga 1. Nah, kompetisi Liga 1 ini juga yang menjadi PR tentunya ya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kualitas pertandingannya, bagaimana kualitas perangkat pertandingannya gitu ya, karena semuanya akan saling berkaitan. Jadi selain Coach Sintayong di dalam timnasnya, kompetisi juga harus semakin memperbaiki kualitasnya gitu, kompetisi Liga 1 terutama ya. Dan kita juga patut untuk berharap pada pemain-pemain yang selama ini menimba ilmu di luar negeri itu ya, pemain-pemain lokal seperti Egy, Witan, ada Elkan Bagot, ada Asnawi Mangku Alam. Ini kita berharap mereka dengan pengalamannya berkompetisi di luar negeri yang kompetisinya mungkin lebih tertata, lebih kompetitif, lebih established ya dibandingkan dengan kompetisi di dalam negeri, mereka membawa manfaat yang cukup besar. Dan kalau misalnya kita terpaksa harus pakai pemain naturalisasi, ya pemain naturalisasinya tuh yang benar-benar benar-benar berkualitas gitu, benar-benar ada di atas rata-rata pemain lokal kita gitu yang dinaturalisasi untuk kepentingan timnas Indonesia. Seperti itu. Oke Mas Erwin, nah untuk skill utama, apa yang menjadi PR Indonesia sendiri untuk menghadapi lawan-lawan negara-negara yang berat nanti di Piala Asia? Pertahanannya kah atau seperti apa? Yang paling kelihatan kemarin waktu main di kualifikasi sejak Piala AFF sih ya, Piala AFF di akhir tahun lalu, itu adalah PR-nya di lini depan. Tapi Coach Sintayong sepertinya sudah bisa mencari solusi kalau misalnya pemain lini depannya susah untuk cetak gol, pemain-pemain lini keduanya atau pemain dari gelandang atau pemain dari sayap yang dijadikan tumpuan untuk mencetak gol. Faktor kedua tentu adalah seperti biasa ini faktor yang selalu sering kali terjadi ya, masalah fisik, masalah mental, karena kalau sudah main di level Asia, top levelnya Asia di Piala Asia ini lawan-lawannya benar-benar harus dihadapi fisik mental tuh benar-benar harus 100% gitu kuatnya ya. Bagaimana fisik dari pemain, bagaimana mental dari pemain, karena yang dihadapi adalah tim-tim kelas dunia ya. Arab Saudi, Korea Selatan, Iran, Jepang, Korea ini tim-tim yang bahkan bukan level Asia lagi, mereka udah langganan Piala Dunia. Jadi nggak ada alasan kalau main hanya 70 menit atau 60 menit bisa fight. Ini harus 90 menit, kalau perlu disiapkan untuk 120 menit gitu. Karena memang lawan-lawannya sudah bukan level Asia Tenggara saja gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan, betul. Baik, terima kasih Mas Erwin Fitriansyah, pengamat olahraga sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.